Pemutusan hubungan kerja terus berlanjut di tahun 2025. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2024 hanya 4,95% secara tahunan. Apabila tidak ada kebijakan cepat dan tepat, dikhawatirkan gelombang PHK masih akan menghantui Indonesia di tahun 2025. Selama itu ribuan, mungkin sudah lebih dari 200.000 pekerja yang di PHK, kemarin kita rilis juga. Sampai bulan Oktober tahun 2024, Indonesia mengalami banyaknya PHK, bahkan hampir 64.000 karyawan. Situasi global dan juga perubahan daya beli konsumen jadi penyebab utamanya. So, kita akan bahas mengenai kasus berikut, and let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Oke, welcome back to Sabun Reunion Stay in the living room. Yoi. Oke, kali ini pembahasannya berat, Bastian. Yoi. Anda yang minta. Ini berat nih, ini berat. Ini Anda yang minta. Tapi memang ini kenyataannya yang harus kita bahas, bahwa Ternyata separah itu sih. ternyata parah gitu. Kita sekarang per Oktober ya, dari berita yang kita baca, kalau nggak salah dari Kompas menyampaikan hampir 64.000, 63.900-an. Zap. Itu sampai Oktober 2024. Berapa? Hampir 60. Hampir 64.000 karyawan 60.000 yang lah ya. terkena PHK. Dalam Dari 9 bulan ya? Januari sampai Oktober. Jadi 10 bulan. 10 bulan 60.000. Nah, dan yang paling parahnya adalah dari September ke Oktobernya aja hanya dalam waktu sebulan itu 10.000. Padahal secara Dari 52.000 kalau nggak salah bulan sampai September. Terus ke Oktobernya 10.900, hampir 11.000 orang. Iya, padahal 10 bulan 60.000 ya. Jelas rata-ratanya 6.000 ya. Terus tiba-tiba di 60 9 ke enggak 10. sampai ke 9 bulan 52.000. Terus Maksudnya pas dengan, masuk ke 10 bulan iya, dengan nambahnya rataan, 11.000. dengan rataan 5.000 sampai 6.000 gitu harusnya. Terus tiba-tiba dalam 1 bulan kali 2. Iya, 11.000 gitu. Jadi wah nih banget ini gitu. Karena ya coba bayangin dari 64.000 karyawan itu mereka punya anak. Kali 2 aja deh, gak usah punya anak dulu. Oh iya, Kali iya 2 betul. aja. Misalnya dia seorang ayah yang seorang suami yang punya istri, ngebiayain istrinya dulu gitu. Itu kali 2. Tapi ini bayangin kalau sebenarnya mereka punya anak juga. Iya. Anak satu aja. Satu aja kali Berarti 3 kali aja 3. hampir 200.000. Hampir 64.000 kan? 64.000. Ya, 192 jatuh 64 kali jadinya. 3 92 hampir 2.000. 190-an. Iya, 190-an. Iya. Hampir ya. 190.000 orang yang sebenarnya terdampak. Sorry, hampir 200.000, sorry. Hampir 200.000 ya. Iya, hampir 200.000 yang terdampak. Yang sebenarnya kalau kita lihat kan ini angka yang terkena PHK-nya, tapi kan yang kita tidak lihat efek Efeknya. orang yang terkena PHK ini Orang untuk sekitar. keluarganya, Betul. istri anaknya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi sebesar itu yang terkena gitu. Jadi ngeri loh. Ngeri banget anjing. Ngeri banget. Ngeri ya, bukan ngeri lagi. Ngeri banget sih menurut Ngeri gue. banget. Ya, gimana ya? Ternyata kejadian ini tuh kita tidak mengira secepat itu. Iya, Maksudnya betul. kan banyak orang berpikir setelah COVID bisa kembali ekonominya. Ternyata enggak semulus itu. Gak semulus itu, walaupun COVID itu ya kayak ofisialnya banget 2023. 10 2020 Bastian. Enggak selesainya. Oh, selesainya 2023 Dinyatakan 2022 atau 2023. Iya. Berarti kan udah kurang lebih 2 tahun lah ya. Setahun, hampir 2 tahun lah. Setahun hampir 2 tahun, tapi belum juga pulih. recover. Nah, karena ya mungkin faktor perang juga masih terjadi di mana-mana kan. Yoi. Geopolitik kan di mana-mana ya. Yang tadi kita bahas di openingnya kan. Gitu. Kayak contoh kita sebelumnya juga sempat bahas mengenai Korea Selatan. Iya. Yang mereka kan jadi darurat militer walaupun sebenarnya kekonyolan dari presidennya ya. Gitu. Tapi kan di sisi lain mereka mungkin juga ada terasa terpressure karena dari Korea Utaranya. Iya, betul. Gitu. Nah, atau di sisi lain misalnya Rusia dengan Ukraina. Dan juga ya udahlah yang Yang maksudnya sekarang sudah dalam keadaan berperang ya.
Dan ataupun juga, negara-negara Arab. iya, negara-negara Arab yang itu sekarang lagi mulai ya masih terus berlanjut Masih itu terus berlanjut. ramenya gitu. Dan ramenya itu kan, maksudnya nggak apa-apa nih ngomong ya, Israel dan Palestina kan ramenya tuh kayaknya Oktober tahun lalu deh. Iya ya udah hampir setahun Iya. kejadian mereka juga itu. Maksudnya ya Dan terus berlanjut. kalau Gaza dan segala macam kan udah bertahun-tahun ya. Cuma kayak pecahnya banget lagi kan kalau nggak salah Oktober deh tahun lalu. Iya, Oktober tahun lalu gitu. Jadi memang ini Tahun setiap lalu apa 2 tahun lalu ya, lupa lagi gua. Tahun lalu sih harusnya. setahun sih inget gue. Iya, setahun ya benar. Setahun kok. Karena kan kemarin sempat ada info-info juga kalau nggak salah ada gencatan senjata atau gimana di Palestina. Makanya maksudnya mereka antara Israel dan Palestina mau ada gencatan senjata. Cuma maksudnya efek ini itu besar sekali loh. Contoh nyampe ke sini. iya dari negara-negara Arab ini kan mereka salah satu penghasil minyak bumi. Minyak bumi yang salah satu terbesar. Nah, minyaknya akhirnya jadinya mahal karena kan ya kalau ngirim biasa kagak ada yang perang mah aman-aman aja bos gitu kan. Ini karena ada perang iya. Jadi harus gitu dulu. harus ada yang jagainnya, penjagaannya lebih lah. Ya, Jual belinya juga nggak mudah ya, lah. otomatis juga cost-nya lebih. Betul. Dan juga ada efek-efek contoh logistik ya. Perusahaan-perusahaan logistik. Misalnya contoh, mereka cukup lewat terusan yang di Turki itu tuh, terusan itu akan aman-aman aja, tapi karena lagi ada perang mungkin kan mereka jadi muter gitu. Jadi butuh waktu lebih panjang lagi. Jadi cost-nya lebih mahal lagi. Bahan bakarnya juga pasti lebih. Gitu. Nah, hal-hal itu ternyata efek Indonesia juga jadi gede. Ternyata segede itu. Ya mungkin orang-orang biasanya taunya kayak wah besar nih efeknya nih. Parah nih, kacau nih gini. Tapi segede itu, Pak. Itu dan ini kenyataan yang akhirnya beneran kelihatan nih, yang lo pikir selama ini enggak lah, mana-mana aja lah, enggak, ini beneran. Ini data. Oktober 64.000 karyawan yang ke PHK gitu. Jadi kalau dia punya anak 10 bulan dari Januari 2024. Ini kita minggu ketiga Desember nih ya. Minggu ketiga Desember kan bener ya? Iya. Nah, kita belum lihat lagi nih ya. Update paling barunya kalau sampai Desember total yang kena PHK tuh berapa besar. Tapi maksudnya 2 bulan sebelumnya berarti di Oktober aja udah segitu. Sampai 64.000. Dan kemungkinannya mungkin akan makin bertambah. Gitu. Nah, ya baik pertama itu geopolitik, kedua mungkin juga daya beli masyarakat yang juga sekarang udah mulai makin ya awalnya karena geopolitik itu berimbasnya ke daya beli masyarakat kita pada yang juga jadi turun berkurang, kan? turun. Gitu. Hal simple adalah kalau kalian sadar sekarang orang lebih memilih ya udah mending kita belinya tujuannya buat makan aja dulu. Iya nggak, maksudnya pokoknya kebutuhan utama dulu dibanding pembelian lain-lain. Betul. Kalau tidak salah nanti coba Andre ya lampirin berita itu soal pembelian mobil pun itu turun jauh, Bro. Jadi gue lupa targetnya itu hampir 1 juta mobil apa berapa ratus ribu yang terjual dalam 1 tahun itu nggak sampai dan bahkan lumayan jauh di bawah target. Itu untuk mobil. Makanya kalau nggak salah juga nanti coba Andre lampian juga itu ada beberapa perusahaan-perusahaan mobil sampai ngasih diskon gede-gedean untuk bisa kejual. Sesimpel mungkin targetnya bisa BEP mungkin. Lu ngerti nggak? Maksudnya bukan untung, seenggaknya nggak rugi. Iya. Gitu loh. Seenggaknya cost dia untuk bayar gaji karyawan, cost dia untuk sewa tempat showroom apa gimana itu bisa tertutup gitu. Jadi ini enggak cuma beberapa perusahaan, coba 1-2 perusahaan, semuanya semua gitu. lini lah, hampir semua lini. Semua lini cuy, ngeri banget gitu. Atau juga yang sempat kita baca juga soal KFC sama Pizza Hut. Oh iya, dua nama besar. Dua nama besar perusahaan itu juga kena. Dua-duanya top. Maksudnya bukan sorry, bukan top ya. Ya udah lama. Perusahaan yang lama berdiri di Indonesia siapa dari zaman yang nggak tahu gitu. Iya, siapa yang nggak tahu? Siapa pas yang kecil nggak makan KFC mungkin atau Pizza Hut gitu. Maksudnya bareng family atau bareng lainnya gitu. Nah, karena KFC jagonya ayam. Ya gitu. Jadi jargonnya gitu. Itu ternyata efek banyak kok. Oke, kita sambil baca berita ya. Pizza Hut di seluruh Indonesia mencapai sekarang berapa? 595 gerai. Yang tadinya ini balik lagi ya, ini sampai September ya. September 2024 kalau ini ya. Yang tadinya di bulan
September tahun 2023 itu 615. Jadi dia nutup 20 gerai. Oke. Nutup 20 gerai itu efeknya karyawan yang di PHK itu 371 karyawan. Jadi kalau di September 2023 karyawannya 5.022, 31 September 2024 4.600 itu Desember. Yang 4.600 benar di September 2024. Jadi turun 371. Itu Pizza Hut. Oke, kita coba lihat yang KFC. KFC itu dia nutup lebih banyak lagi. 47 gerai dan merumahkan 2.274. Ini dari Tempo ya beritanya. Beritanya dari Tempo 2.274. Jadi 715 gerai sekarang tuh ya. Di Indonesia ada 715 gerai. Yang sebelumnya gerai mereka itu 760-an. Iya, dan jadi juga sisa 715. Dengan karyawan yang tadinya 16 ribuan. 16 ribuan jadi menjadi hanya 13.700. Ini tuh banyak banget loh. Lo kalau ngelihat 47 gerai tutup, itu 47 bang. Itu 47 toko. Yang tadi gue bilang juga sama lu kan. Gue ngeliat nih dua-duanya. Apalagi yang paling gue perhatiin banget Pizza Hut lah ya. Gak tau entah rumah gue entah apa kosan di sini. Sering aja gitu ngeliat kan. Contohnya gue bilang satu Matraman sini. Arion, dan segala macam. Dua itulah kan gue sering gitu lewat situ. Itu kagak ada yang parkir. Iya, maksud gue. Iya. Sepi banget. Ya entah siang, sore. Maksudnya gue pernah lewat situ siang. Gue pernah lewat situ sore. Gue pernah lewat situ malam. Sepi. Sebagaimana juga dengan KFC. Ya menurut gue yang di mall aja udah mulai sepi gitu. Iya betul. Jadi ya bayangkan itu dari efek kemampuan daya beli masyarakat juga ya. Mungkin sekarang juga udah mulai kurang meminati beli KFC atau Pizza Hut. Juga dari geopolitik gitu. Maksudnya cost mereka juga jadi makin tinggi. Pembelian bahan makanan atau gimananya, atau gaji karyawan juga segala macam. Dan yang beli juga nggak, ya kurang gitu. Kurang banget. Gimana mau berjalan gitu. Nah, wah, gue juga jadi bingung ya di tahun 2025, apalagi ada informasi kan PPN mau naik juga gitu ya. Maksudnya mau jadi 12% pertanggal 1 gitu. kan. Pertanggal 1. Yang sebenarnya banyak orang bilang juga sebenarnya nggak benar-benar naik 1% kan. Sebenarnya kalau dihitung tadinya PPN-nya 11%, contoh lo beli harga handphone 10 juta jadi 1.100.000 kan PPN-nya. Tapi ini kan jadi 1.200.000. Iya kan? Nah, 100.000 dari 1.100.000 itu kan 9%. Iya kan? Jadi sebenarnya kan mereka lumayan gitu. Nah, wah, udah banyak PHK. PPN-nya nanti naik. Ini parah loh, tahun depan bisa parah loh. Nah, itu bukan doain ya mesti. Bukan doain, dari data yang ada. Dari yang ada aja. Dari gitu. data yang ada gitu. Nah, sekarang gimana? Sekarang mau gimana solusinya pemerintah ngelihat ini semua gitu? Karena ini beneran terjadi, bro. Ini beneran orang dirumahkan dan maksudnya gini. Sekarang pertanyaannya juga, apakah mereka bisa secepat itu nyari pekerjaan lagi? Iya kan? Maksudnya apakah di sisi lain juga perusahaan lainnya juga struggle? Juga. Perusahaan lainnya juga dalam keadaan yang nggak baik-baik aja untuk balik lagi untuk hire karyawan. Balik lagi ya, ini contohnya baru 2 nih. Ini baru dua nih, baru si siapa Pizza Hut sama KFC. Belum perusahaan-perusahaan lain tadi kayak gue bilang di otomotif, maksudnya penjualannya sekarang nggak sebesar yang itu. Sesama aja gitu yang dimakan di F&B. Ya siapa tahu ada lagi yang lain yang nasibnya kurang lebih sama. Bener. Perusahaan-perusahaan lain yang ternyata memang ya karena kan efeknya belum, ya maksudnya abis itu belum lagi diadu sama sektor lain kayak otomotif lah, ntar tiba-tiba ada sektor lain gadget kayak apa kayak. Betul. Sehingga sekarang mungkin kalau lo ngelihat juga ya yang orang cari itu udah definisi kebutuhan utama aja. Gitu. Kecuali Anda memang orang kaya ya. Oh ya, kalau yang memang kelasnya menengah ke atas ya beda lagi dong gitu. Karena kan masih punya kemampuan lebih. Tapi
ya ini kenyataannya gitu loh, bahwa menengah ke bawah, dan kita kan memang secara jumlah manusia menengah ke bawahnya gede banget gitu. Kita nggak bukan dominan ya, dominannya menengah ke bawah gitu. Nah, mendominasi. Dengan semakin banyak seperti ini yang tadi gue bilang, misalnya totalnya 64.000. 64.000 contoh kepala keluarga atau ibunya gitu, atau si ibunya dari keluarga tersebut punya anak 1 atau 2 aja. Berarti itu kan dari setiap 64.000 bisa kali 2 kali 3. Nggak bisa makan, berarti hampir 200.000 orang nggak bisa makan. Gimana hidupnya? mau mengharapkan apa kan gitu ya? Gue tuh yang pas baca berita ini tuh yang kayak gimana ya gitu. Maksudnya ya bayangin gini, kalau kita jadi negaranya mau kuat, kalau orang di dalam negerinya aja nggak bisa makan, gimana? Ada ya kasus-kasus di beberapa negara. Selalu kejadiannya ketika di dalam negaranya berantakan, itu karena rakyatnya yang nggak bisa makan. Iya. Dan juga maksud gue faktornya tadi kan karena kondisi di luar negara kita. Iya. Yang sebenarnya di luar kapasitas kita juga. Betul. Yang efeknya ke kita yang tadi. Ini balik lagi ya. Iya. Ini datanya memang karena efek-efek perang yang kita tuh nggak, maksudnya gini, daya beli kan, kita jadi berkurang, jadi turun. Itu kan jauh dari daerah kita kan. Nah, inilah kenyataan globalisasi. Iya. Globalisasi itu seperti ini. Globalisasi itu memang kalau pikir cuma kayak ya udah kan yang perang mereka, nggak akan efek ke kita. Anda jadi nggak bisa beli minyak bumi murah. Iya, maksudnya Anda nggak bisa beli Pertamax atau Shell dengan harga yang murah. Yang terjadi di benua-benua lain itu nggak bisa kita kontrol secara langsung. Betul. Nggak bisa kita either bantu, either kita apapun itu secara langsung nggak bisa. Jadi kayak ya udah. Dan kita tahu efeknya parah ke sini. Ya take care-nya sama yang di sini gitu. Waktu itu gue pernah ya lihat apa Pak Prabowo yang bilang, gue lupa deh. Seingat gue intinya ketika negara lain sedang susah dalam negerinya, pasti mereka memilih untuk tidak mengirimkan keluar bahan yang mereka punya. Oke, get the point ya. Jadi misalnya contoh dalam negeri kita lagi butuh minyak goreng, ya jadinya dalam negeri kita tidak memilih ekspor CPO dong. Orang butuh, masa kita keluarin? Masa ngasih. Itu yang terjadi di globalisasi ini sekarang. Apalagi dengan dalam keadaan perang. Nah, contoh dalam negeri yang perang-perang ini butuh makan dong. Pangannya jadi lebih banyak karena memang sedang mengalami perang. Mungkin nggak mereka ngirim bahan pangan keluar? Ya enggak dong. Jadi sekarang dengan keadaan seperti itu, apakah supply-nya jadi besar? Ya enggak dong. Jadi makin sedikit dong. Dengan supply yang semakin sedikit, makin murah nggak harganya? Ya enggak, kan hukum supply demand. Makanya itu juga yang kayaknya pernah ada deh yang di klip kita ya. Apa? Gue lupa lagi episode yang mana. Yang gotong royong. Oh iya. Ya itu yang diperluin sekarang. Maksudnya lu udah dipaparin data nih depan lu nih, set nih. Nggak tahu ini kalau bisa ituin aja ya. Maksudnya biar konkret gitu buktinya. Jadi ditunjukin gitu 60.000 sekian, 64.000 dalam kurang dari setahun. Dan itu harus garis bawain ya. Kurang dari setahun. Ya udah maksudnya ya kita saling gotong royong. Maksudnya kita kalau di nolin kan nggak mungkin. Jadi seenggaknya dikurangin aja. Nah harus ada dari kita seperti itu. Ya gue nggak ngerti ya, apakah next juga mungkin kan orang jadi berusaha untuk entah mereka mungkin berjualan atau gimana, karena mereka harus cari makan kan gitu. Ya gue harapannya mungkin semoga teman-teman di luar sana ketika tahu ada temennya yang akhirnya mungkin mereka kena PHK dan lainnya, dan mungkin mereka jadi start berjualan dan lainnya, ayo kayaknya ini memang perlu bantuan rame-rame deh gitu loh. Kita harus saling bantu deh, karena ini udah separah itu. Dan gue ya maksudnya akan efek ke lo juga lo pada akhirnya. Kalau mungkin sekarang lo masih ngerasa yang kayak enggak, gue mana-mana aja, gue masih bisa makan gini.
tenang bro, ntar tuh bisa sampai ke sekitar lo sampai karena domino itu domino kan. efek gitu. Iya. Mungkin ke misalnya mungkin om lo, mungkin Iya. sepupu lo yang lagi kerja tiba-tiba juga jadi kena PHK. Mungkin aja, nggak ada yang nggak mungkin gitu. Itu ini kenyataan yang terjadi gitu. Dan gue sempat lihat juga ya, ada data di mana orang itu jadi lebih memilih sekarang menggadaikan barang untuk makan. Jadi kalau nggak salah perusahaan-perusahaan pegadaian itu jadi semakin besar tingkat yang mengeluarkan uang untuk orang yang gadain barang gitu loh. Artinya apa? Mereka nggak punya uang makan. Iyalah. Mereka cuma misal contoh gini, lo udah punya tinggal barang handphone, Lu udah gue gadein handphone aja deh. Karena satu-satunya tempat yang bisa dapat uang cepet ya gadein barang pegadaian atau apa ya, Gade Indonesia ya yang lain-lain lah gitu. Tapi itu untuk apa? Untuk bisa makan. Jadi maksud gue tiba-tiba isi bayangin mereka satu isi rumahnya di sekolahin. Kalau bahasanya kan iya kan di sekolahin. Iya tapi nggak gimana gitu loh. S3 tuh ya kan, nggak ditebus tuh. Gitu, jadi mereka berusaha mencari makan dengan udah sampai gadai barang. Kebayang nggak kalau udah sampai titik di mana sampai akhirnya mungkin udah nggak bisa bayar kontrakannya. Ya mau di mana ya tinggal kayak gitu. Lu mau ngelihat kayak Amerika yang banyak homeless di pinggir jalan. Bronx yang gitu. Lu tahu ketika banyak homeless, crime-nya pasti naik. Iyalah. Lu mau ngelihat banyak maling. Iya kan? Mau ngelihat banyak penjambretan. Iya. Tukang palak dan semacamnya. Pasti akan jadi kayak gitu. Ya gimana, orang mereka butuh makan. Iya. Gitu. Jadi kayak ayo gotong royong sekarang kalau memang ada teman-teman kalian yang akhirnya berusaha mencari jalur hidup untuk makan nih. Iya. Untuk makan dari dagang, mungkin dari apapun itu. Come on man, ini kayaknya harus balik ke fase COVID sih yang baru gotong royong sih. Iya. Kalau menurut gue juga iya, jangan terlalu dibatasin juga gitu loh. Jadi ayo kita bantu sekitar kita. Iyalah, menurut gue tidak ada. Ini udah dari gue pribadi tidak ada lagi selain lo bantu. Iya, karena gue tahu orang Indonesia tetap harusnya gotong royong. Orang Indonesia tetap harusnya masih mau memikirkan sekitarnya gitu. Kita dan saling ini ya maksudnya gue baru ngeh nih mungkin di menit sekian. Kayak kita nggak ada niatan bikin episode ini ngelanjutin gotong royong ya. Gak ada. Padahal itu klip doang sih sebenarnya kan. Itu kan bahas si Bapak Esteh ya. Esteh iya kan? Pas klip yang gotong royong. Iya, tapi ternyata kayak relate aja kesini juga. Iya. Gitu. Iya bener, nggak ada. Cuma ya mungkin karena kemarin pas banget kita mau buat, terus kayak kita lagi ngelihat berita itu gitu. Gila ternyata ini PHK gede banget ya gitu. Dan masa kita diem aja sih? Iya. Masa lo akan kayak ya udah PHK aja, biarin aja banyak orang. Kalau ngefeknya kalau baru lo ntar ngelihat. Soalnya kalau dari gue tahu lu pengen bantu orang di sana. Iya. Dengan lo membatasi daya beli lu. Iya. Cuma lu lihat juga nih tetangga. Ya itu nggak tahu itu tetangga atau itu temen. Jadi juga butuh dibantu gitu. Iya betul gitu. Jadi kayak ayo kita bantu orang terdekat kita dulu, apalagi dalam keadaan sekarang mereka butuh makan gitu loh. Iya. Karena kalau orang terdekat kitanya cukup, kitanya juga akan baik loh gitu. Jadinya maksudnya karena dampaknya langsung kan. Dampaknya langsung ke kita juga gitu. Contoh mungkin dengan dalam negerinya kalau dalam keadaan baik, kesempatan kerjanya juga makin gede dong. Iya. Kalian juga bisa makin dapat kesempatan kerja yang lebih baik lagi gitu. Atau mungkin bisa buka usaha dengan orang yang niat kemampuan belinya makin naik juga dong. Iya. Jadi kayak kalau dan bahkan maksud gue niat baik untuk membantu teman-teman yang di sana juga bahkan bisa tercapai kan? Iya betul gitu. Jadi kayak maksudnya ayo kita saling bantu dari dalam negeri kita untuk bisa atau gue mungkin kalau yang ngelihat yang banyak PHK ini pasti kan mereka akan berusaha cari makan ya. Dan mungkin cara yang paling make sense dari mereka adalah berdagang gitu. Iya kan? 64.000 itu 64.000 manusia itu anjir. Manusia dan masa mereka akan diem ya, manusia akan cari jalan untuk bisa makan kembali gitu. Jadi ketika mereka kalau ngelihat ada mulai temen lo misalnya mulai berdagang, mungkin misalnya dagangnya makanan, dagangnya apa,
ayo uangnya saling bantu karena ya baik kayak kejadian COVID terakhir gitu loh. Iya. Dan toh alhamdulillahnya kita bisa Survive. lewat juga kok, Iya. bisa lewat juga di COVID gitu. Semoga ini juga bisa seperti itu gitu. Walaupun sepertinya akan struggle gila sih. Iya. Karena kenyataannya perang dunianya nggak kunjung ya, selesai juga. kalau terus begini ya, karena kita nggak bisa ngarepin ke Perang contoh dunianya stop ke ya. Rusia, Ukraina kayak bapak-bapak Udah tolong, selesai ya. bapak-bapak damai, bapak-bapak. Kita nggak bisa begitu. Terkesan ditembak malah gitu. Udah rampung ya gitu, enggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan di dalam negerinya dulu aja, ke orang yang terdekat dulu aja. Iya. Karena gue yakin kalau kita dalam negerinya baik, kuat secara ekonomi, akan baik-baik saja kok untuk bisa ngadepin luarnya karena kita punya semuanya. Betul. Prima murid gue pernah ngomong itu di episode yang mana ya? Ketika yang gue bilang, yang yang Korea di kalau nggak salah, yang gue bilang bahwa kita punya semuanya. Kita punya minyak bumi, kita punya beras, kita punya makan bahan pangan di dalam negeri kita sendiri. Ayo kita kelola bareng-bareng yang baik jadi supaya kita bisa kuat dari dalam negerinya. Gitu. Iya. Aduh, ngilu gua. Bantu Sumpah. ya, Pren, teman-temannya dibantu, Pren. Iya, dibantu, Pren. Oke, Pren. Oke, Pren. Oke, sampai bertemu di next episode. Thank you. Good luck Indonesia. Semoga akan menjadi ekonomi yang lebih baik lagi. Semoga. Bye bye.